manfaatkan replantingan sebagai tumpang sari dengan pepaya California ya. Oke, langsung saja dengan sistem kita memanfaatkan cipingan ini ya, karena di cipingan ini banyak sekali komposnya ya, banyak sekali komposnya organik. Tumpuk-tumpukan cipingan ini bekas cincangan kelapa sawitnya ya. Ini kita manfaatkan dengan sistem kanan kiri ya. Sistem kanan kiri. Untuk sistem lubangnya kita sistem ala kadarnya main lubang saja dengan komposisi kimia dan organ dengan komposnya, yaitu untuk kimianya 1 sak TSP, 1 sak KCl, lalu 1 sak ZA ya. Kita aduk di terpal situ, aduk rata dengan tambahan dolomitnya 10 sak. Dengan komposisi takaran dosisnya ini per lubangnya untuk kohe ayamnya 2 baskom, lalu dengan campuran adukan kimia tadi diformulasikan dengan semuanya ya, itu kita kasih 2 genggam per lubang. Nanti seminggu ini kita sudah bisa siap tanam ya. Untuk jarak ukurannya ini dari titik tanam sawit ini, kelapa sawit sekitar 2 meter ya, 2 meter. Lalu untuk jarak tanamnya sekitar 2 meter juga, dengan pola zigzag ya untuk yang sananya. Jadi yang pola mata 5 untuk yang sana sebelahnya. Jadi di cipingan ini kita sistem 2 baris saja sebelah sawit ini ya. Nanti karena mengandung banyak kompos, nanti setelah umur 1 bulan nanti kompos-kompos sampah-sampah bekas cincangan ini kita tumpuk di sini ya. Seperti itu. Inilah sistem cara kami bekerja ya. Sistem estafet. Jadi siap yang di belakang maju ke depan, begitu juga seterusnya ya. Jadi kita semua terlatih untuk di semua medan tempur. Mas Adi, senyumnya? Oke. Itu yang kedua, yang ketiga, dan keempat ada yang di ujung sana ya. Oke, beginilah sistem kami bertempur habis-habisan. Terus rapatkan barisan para pejuang tanpa henti. Di semua ekspedisi siang malam berjibaku, bertempur habis-habisan. Ini lahan baru ya, yang ala kadarnya ini sistem dengan cuman dikoak-koak. Selepas itu kita beri dasaran ya, kohe, dolomit, lalu ZA dan TSP serta KCl. Ini ya. Setelah kita itu beri dasaran, kita koak beri dasaran, lalu kita spray dengan herbisida ya. Lalu kita tunggu seminggu kemudian, ataupun 2 minggu, baru kita siap tanam ya. Inilah tutorial kadarnya, namun kita tunggu di 6 bulan ke depan ya. Kita update selalu. Oke, seperti inilah pengerjaan kami. Zona terlarang ini ya. Oke, ini kita menggarap sekitar 2 kapling ya, atau 4 hektar ini. 4 hektar. Saya akan tumpang sari dengan sistem kelapa sawit ya. Perpaduan mix antara kelapa sawit dengan pepaya California. Kita manfaatkan lahan replantingan ini ya, terutama untuk daerah Riau, itu di wilayah Kuansing itu khususnya. Sekarang ini lagi diadakan replanting, jadi kita manfaatkan betul untuk pengembangan budidaya pepaya California. Oke, kita lanjut ke timur yang sudah ada panenan ya. Kita ke sebelah yang sudah ada contohnya dengan budidaya tumpang sari dengan kelapa sawit replantingan ini. Oke, kita lanjut. Ya, sobat web, ini penampakannya yang dipadukan dengan kita tumpang sari di sela-sela pohon ini ya, sawit. Ini penampakannya yang sudah kita petik ini ya. Cuman berhubung kita berjibaku sana sini ya, di semangka, di cabai, dan di hortikultura lainnya, di palawija lainnya, jadi nggak kurus ya. Ini harusnya sudah jatahnya minta ditimbun, ya. Tapi berjalan seiring waktu nanti kita penuhkan kasih sayang kita ya terhadap semua komoditi, jadi kita rawat kembali. Ini sebetulnya minta timbun ya. Inilah keuntungan nanam di sela-sela cipingan ya, bekas tumpukan cincangan ini. Banyak sekali komposnya ini, banyak sekali unsur hara yang terkandung di sini ya. Kita lihat penampakannya. Ayo. Jadi sejengkal tanah pun jangan kita sia-siakan, kita manfaatkan itu untuk hijaukan terus bumi pertiwi ya. Ini untuk yang bulatnya pun belum saya ganti ya, masih bertengger.
Kalau yang sana kan memang agak dipepetkan 2 meter dari sini ya. Kalau ini saya agak nanamnya agak ke tengah. Cuman waktu itu saya penanamannya ini ketika sebelum ditanam sawit saya sudah menanam ya. Jadi duluan pepayanya, jadi nanti spekulasi panennya lebih banyak menguntungkan ini ya, lebih jangka panjang lah dibanding tadi yang jarak tadi ya. Soalnya penanamannya duluan sawit daripada pepaya. Tanaman sekitar 900 batang ya. Mungkin campur sama yang ada yang tumbang ini ya, yang nggak kurus. Karena sekarang tinggal 700-an lah. Malum lah biji baku sana sini kan, jadi nggak terawat. Bisa dilihat ya. Makanya saya sering menyarankan ya, kalau untuk di budidaya pepaya itu yang terpenting tuh banyakin saja komposnya dibanding kimianya. Dia perbandingannya 21 ataupun 31 ya dengan komposnya. Karena bagaimanapun kompos ini makanan sehari-hari dia sebagai penyedia makan ya. Kita siapkan makanan pokok utama dengan cadangannya harus terpenuhi. Kita ingin hasilnya maksimal. Dan untuk gulmanya sendiri itu sebagian dari trik saya ya. Ketika dia memasuki musim kemarau, saya manfaatkan gulma ini sebagai media kelembapan. Tapi sudah kita memasuki masa penghujan, sebelum itu saya spray dengan Herbie ataupun dengan pembersihan manual ya, tergantung tenaga dan waktunya saja sih sebetulnya. Kalau waktu kita tidak ada, dengan pengerjaan yang cukup memakan waktu lama, jadi saya gunakan herbisida dengan dosis 70 cc per tangki ya. Tapi kalau waktu saya banyak, ya lebih alangkah baiknya membersihkan gulma ini dengan manual, secara manual ya. Tapi kalau waktunya sudah tidak ada ya dengan herbisida saja tidak apa-apa. Cuman satu catatan, dosis 70 cc per tangki ya. Kalaupun alangkah baiknya kalau bisa jangan dengan herbisida, dengan bersihkan dengan apa saja, manual. Dengan satu catatan, ketika musim kemarau biarkan saja gulma ini tumbuh ya, dengan catatan tetap menjaga kualitas buah dengan cara menspray ya. Untuk spraynya yaitu antrakol dan ditan seminggu sekali ya, dengan insektisidanya yaitu cukup Lanet saja ya. Tergantung dia, kalau memang dia tidak ada kendala, tidak ada lalat buah ataupun yang lain, cukup dengan Lanet saja. Untuk Lanetnya 1 saset kecil per tangki itu ya, dengan dosis per tangki 1 saset kecil, spray atas bawah setelah daun. Untuk vitaminnya saya tambahkan dengan pelan katalis ya. Pelan katalisnya 1 sendok makan ditambah dengan KNO putihnya 2 sendok. Untuk vitaminnya interval antara insek dan fungi seminggu itu interval, misalkan insek di hari Senin, funginya di hari Rabu, di hari Kamis ataupun Kamis, dan nanti vitaminnya di hari Minggu itu ya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kalau tidak tahu cara penanganan ini susah ya, ketika gulma mulai tumbuh atau terutama di musim hujan, kalau tidak tahu cara menangani ini semua bisa berakibat fatal pada buah ya. Jadi untuk sebagian saya, kalau ada waktu memang gulma ini seharusnya dibersihkan. Cuman ada manfaatnya juga dia ketika musim kemarau, itu saya gunakan sebagai pelembab ya. Cuman kita lihat dulu gulmanya seperti apa. Kalau rumput-rumput seperti ini sangat membantu nih ya, sangat membantu. Tapi kalau jenis yang lulang-lulangan itu kalau bisa itu saja, ibaratnya dibersihkan dengan cara Herbie ataupun manual ya. Apa alangkah baiknya namanya. Oke, lanjut penampakannya ya. Jangan biarkan buah masak di pohon ya, mengundang lalat buah. Kalau bisa buah-buah yang sudah tidak berguna itu kita kasih, selain untuk pakan ternak kita gunakan POC, itu bisa ya, lebih bagus. Kita buat POC. Ini tanaman ini kalau full lah 900 pohon ya, cuman berhubung tidak terawat, ada yang dia bulat saya tebang sebagian, lalu ada yang dia tumbang ya karena butuh penimbunan. Cuman
alat penimbunan, jadi kurang lebih sekitar 700 pohon lah. Lanjut ke situ guys. Ini tadi apa di datasit sebelah sini belum kok spray sih sebagian, ini minta di datasit ya. Ajar lengah kita nih, lengah ya. Ini apa, kutu kebul ya, ini sebetulnya di lanet aja, cuman yang sebelah sini kemarin belum di spray, jadi seperti ini ya. Jangan biarkan juga buah masak di pohon ya. Akan kuceritakan semuanya. Untuk lelah pun aku tak berhak, apalagi cemburu. Gas terus, bertempur habis-habisan. Rapatkan barisan di semua komoditi. Salam bertempur. Ya, semoga ini semua menjadi inspirasi buat kalian semua di lahan replantingan, agar bisa kita manfaatkan dengan baik ya. Itu dengan komoditi apa saja yang terpenting ya, kita spekulasi, manfaatkan lahan agar tidak kosong. Oke ya, terima kasih sudah mengikuti jejak sahabat web di sini. Terima kasih atas semua support dan dukungannya. Pesan dari saya, rapatkan barisan perjuang tanpa henti di semua komoditi ya. Terus hijaukan bumi pertiwi ini. Tetap semangat dan istiqomah. Tetap maju dengan langkah kecil, suatu saat akan menjadi besar. Dan yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Tetap semangat apapun yang terjadi. Gas terus ya. Kita diciptakan bukan untuk mundur, tapi untuk terus bertempur. Ekspedisi siang malam berjibaku tanpa henti. Sahabat web.